kita lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Iwan, ini FKM UI pernah menyampaikan rekomendasi lah begitu ya mengenai COVID-19 Modeling Scenarios Indonesia ke pemerintah melalui Bappenas. Ini apa saja isi dari rekomendasi ini, Pak Iwan? Ya, dari tim FKM UI itu waktu awal pandemi kita kan memang diminta oleh Bappenas untuk membuat satu model untuk Indonesia. Nah, model itu kita sudah perbaiki. Artinya kami sudah perbaiki model itu berdasarkan kondisi yang saat ini. Oke. Artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa, kasus kita itu bisa terus bertambah, ya seperti kita tahu, ya bahkan pada satu hari kita bisa mencapai 4.000 sampai 5.000 kasus per hari, ya. Kalau kita tidak lakukan apa-apa itu skenario terburuk. Nah, tapi kalau kita lakukan protokol kesehatan dengan baik, kemudian kita lakukan tes lacak isolasi dengan baik, itu kasusnya bisa diturunkan banyak, gitu kan. Nah, sehingga yang kami sarankan kepada pemerintah sebetulnya bukan sesuatu yang baru, artinya kita harus tingkatkan cakupan protokol kesehatan dan harus dilakukan dengan benar. Kemudian tes lacak isolasinya diperbanyak karena rasionya sekarang masih rendah. Dan kemudian komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat itu sadar gitu kan risiko mereka untuk tertular COVID ini masih cukup tinggi sehingga mereka harus lakukan protokol kesehatan dengan benar. Dan meskipun sudah ada pelonggaran PSBB, itu mereka keluar rumah jika memang perlu, gitu. Jadi bukan sembarang keluar rumah karena udah bosan di rumah. Itu sih saran yang kami sarankan ke pemerintah. Untuk pelaksanaannya sendiri detailnya apakah sudah disampaikan Pak Iwan, misalnya ketika mereka sebisa mungkin jangan keluar rumah, malah ketika mereka membutuhkan sesuatu atau ingin membeli sesuatu, setidaknya ada layanan-layanan begitu yang bisa memungkinkan mereka tidak keluar rumah gitu, Pak Iwan? Iya, betul. Ya, itu juga kita sampaikan. Kemudian kami juga sampaikan perlunya indikator untuk memantau sehingga pemerintah ini tahu seperti apa yang sudah dilakukan pencapaian kita gitu. Oke. Dan ini bagaimana respon dari pemerintah sendiri? Ya, respon dari pemerintah, kalau kami dari akademisi kan kami menyampaikan sebatas menyampaikan saran ya dari tinjauan akademik yang kami lakukan. Nah, kemudian ya mereka sih pemerintah menerima dengan baik ya, tidak ada masalah dengan saran itu ya. Cuma kita melihat bahwa pelaksanaannya di masyarakat ini masih perlu perbaikan ya, masih belum baik ya pelaksanaan itu. Oke, Pak Iwan, kalau misalnya melihat sekarang, sepertinya masih belum ada kebijakan yang beberapa pihak ya menilai belum ada yang betul-betul maksimal dalam perlindungan kesehatan. Sementara ini adalah pandemi. Kalau dibiarkan terus seperti ini kondisinya, sementara perlindungan kesehatannya juga ingin diprioritaskan, tetapi kok pada praktiknya ekonomi terus yang diprioritaskan. Kalau begini terus, apa yang dampak yang terjadi yang cukup signifikan Anda melihatnya, Pak Iwan? Dampak yang paling signifikan ya epidemi ini nggak akan selesai sampai tahun 2022-2023 ya kita belum selesai gitu ya. Ini dengan anggapan belum ada vaksin ya. Itu ya kita nggak akan selesai gitu kan, dan akan bertambah banyak orang yang sakit. Akan bertambah banyak juga orang yang meninggal nanti karena COVID-19 ini. Sudah ada info-info juga nih soal vaksin. Anda melihatnya bagaimana nih vaksin yang saat ini sedang diuji coba? Saya sih menyambut baik ya adanya perkembangan vaksin. Cuma kita harus realistis. Maksud saya begini. Semua obat itu kan harus lewat uji klinik, harus terbukti efektif dan aman di uji klinik. Nah, kemudian uji klinik itu butuh waktu. Untuk vaksin ini dari konferensi pers yang dilakukan kan pihak Unpad menyatakan bahwa mereka butuh waktu 7 bulan. Nah, jadi itu 7 bulan udah habis waktunya buat uji klinik. Setelah itu harus ada registrasi ke Badan POM. Badan POM perlu memeriksa lagi semua keamanan dan segala macam.
itu butuh waktu lagi mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Mhm. Kemudian butuh waktu untuk produksi kan, Mhm. kemudian butuh waktu untuk distribusi. Jadi kita harus realistis melihat bahwa vaksin ini masih mungkin 1,5 sampai 2 tahun lagi baru sampai ke masyarakat. Itu dengan syarat uji kliniknya berhasil ya. Kalau uji kliniknya berhasil, ya ceritanya akan beda lagi, akan lebih lama lagi gitu kan. Oke, jadi memang ini tidak bisa kebijakannya saat ini kalau pelonggaran, kemudian juga sepertinya banyak yang terpengaruh juga dengan pemberitaan dari vaksin ini membuat masyarakat ini seperti semakin abai. Banyak contoh-contoh seperti kalau kita lihat Iya. di Puncak ini ramai sekali, kemarin juga di Bogor ada CFD, orang berkumpul, ada tidak memakai masker. Ini bagaimana nih harusnya yang dilakukan nih di saat memang kurvanya semakin meningkat, kemudian vaksin juga kita masih bicara masih jauh. Ini bagaimana Pak Iwan menghadapinya? Oh, iya, jadi kalau saya sih melihat ya, kembali lagi ke persepsi resikonya. Karena persepsi kan kita sebagai manusia kan kita selalu bertingkah laku tuh sesuai dengan persepsi kita tentang satu resiko ya. Jadi kalau kita menganggap resikonya rendah ya kita akan abai, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, karena kita merasa kok ya kita kemungkinan tertularnya kecil. Nah, ini yang harus diperbaiki gitu kan. Gimana memperbaikinya? Ya itu harus dilakukan dengan strategi komunikasi yang baik. Maksudnya strategi komunikasi itu bukan sekedar kita ngomong aja ya, seperti saya ngomong di televisi ini mungkin untuk beberapa masyarakat nggak ada gunanya, tidak mengubah persepsi mereka, tapi harus dicari cara yang tepat sehingga bisa memperbaiki persepsi resiko mereka bisa mengerti gitu. Ya, model komunikasi yang tidak berubah-berubah juga tidak akan didengar juga lama-lama oleh masyarakat terkait dengan hal ini ya Pak Iwan. Iya. Jadi itu memang perlu bantuan dari para ahli komunikasi ya, supaya gimana mengkomunikasikan ini dengan baik gitu kan. Betul ya. Pola komunikasi memang sangat penting sekali. Pak Iwan, kalau kita bicara mengenai puncak pandemi di Indonesia, sudah ada prediksi dari FKM UI terkait hal itu? Puncak ini agak susah diprediksi memang, karena itu sangat tergantung dari apa yang dilakukan. Ya, artinya kalau kita tidak melakukan apa-apa, itu seperti yang dikatakan Bapak Presiden Jokowi waktu itu mengatakan bahwa akan terjadi di September Oktober gitu ya. Nah, memang sekitar itu terjadi September Oktober kalau kita tidak melakukan apa-apa, atau kita ya seperti sekarang gitu kan. Kalau kita tambah jelek, maksudnya tambah longgar lagi, ya puncaknya akan semakin tinggi mungkin di waktu yang sama juga. Tapi kalau kita lakukan protokol kesehatan lebih baik, kemudian tes lacak dan isolasi lebih baik, itu puncaknya bisa lebih turun dan kita bisa lebih cepat mengakhiri epidemi ini. Oke, Anda apakah ada role model begitu Pak Iwan, negara lain yang memang karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan Indonesia dan cara-caranya itu terbukti cukup efektif begitu untuk menekan penyebaran COVID? Iya. Ada beberapa negara kalau kita lihat kan ya, seperti kalau saya selalu melihat karena kita bisa punya akses juga dari data pergerakan penduduk ya. Itu kalau kita lihat salah satu negara yang terbaik dalam menangani COVID itu New Zealand ya. Kita lihat New Zealand, kenapa mereka itu berhasil menangani COVID? Karena waktu mereka lockdown, itu penduduknya sangat taat. Jadi kalau kita lihat dari pola pergerakan itu 80% penduduknya tidak bergerak atau di rumah saja, gitu kan. Nah, sedangkan di kita di Indonesia itu yang terbaik Jakarta itu 60% penduduknya tidak bergerak, ya. Itu udah paling baik di Indonesia tuh dibanding dengan kota-kota lain ya. Kemudian negara yang berhasil itu melakukan pelonggaran PSBB setelah wabahnya terkendali. Artinya kalau kita pakai perhitungan matematis, artinya setelah effective reproduction number-nya di bawah 1. Nah, selama 14 hari. Kita belum mencapai itu waktu pelonggaran PSBB gitu. Jadi memang berbeda gitu ya.
Oke. Kalau kemarin ini kan pusat epicenternya kan ada di Jakarta dan juga Jabodetabek ini yang menjadi pusat penyebaran yang paling tinggi. Anda melihat betul. ke depannya bagaimana, Pak Iwan? Ketika memang DKI sebetulnya bisa lebih mereduce angka penyebaran, bagaimana dengan di provinsi lain? Anda melihatnya? Oh, iya, yang mengkhawatirkan itu adalah Jawa Timur sekarang. Karena kalau kita lihat waktu PSBB itu Jawa Timur PSBB-nya tidak begitu berhasil ya. Artinya tidak begitu berhasil untuk meredam orang tinggal di rumah saja, supaya orang tinggal di rumah saja. Enggak, Jawa Timur itu memang lebih banyak orang tinggal di rumah waktu PSBB. Cuma penambahan orang tinggal di rumah saja itu tidak sebanyak seperti di Jakarta misalnya. Nah, kemudian pergerakan orangnya juga sekarang itu sudah masif di Jawa Timur. Ya kita juga lihat kasusnya juga udah banyak di Jawa Timur ya. Itu yang mungkin bisa jadi epicentrum berikutnya. Nah, apalagi saat ini kan aksesnya sudah dibuka lagi, Pak Iwan. Iya, Ini juga betul. bisa mengembalikan lagi dong angka kurva penyebaran di Jabodetabek yang sebetulnya sudah ditekan begitu. Seberapa signifikan ini terasanya, Pak Iwan? Bisa. Jadi bisa. Jadi kayak gini. Sebetulnya karena kan sekarang akses sudah terbuka ya, masyarakat bergerak ke segala tempat di Jabodetabek dan kita tahu bahwa penyebaran virus ini akan ikut pergerakan orang gitu kan. Nah, sehingga resikonya masih tinggi. Jadi memang kita sekarang ini hanya bergantung pada protokol kesehatan lah untuk supaya kita bisa mencegah supaya penyebarannya tidak tinggi gitu kan. Kita cuma punya itu sekarang gitu kan, makanya itu harus dilakukan dengan baik. Oke, Pak Iwan, artinya ketika memang protokol kesehatan ini tidak dijalankan dengan baik di saat menjalani normal seperti ini, pilihan terbaiknya adalah kembali ke kebijakan PSBB tadi? Iya, kalau bisa dilakukan itu kembali ke PSBB, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya protokol kesehatan kita harus lakukan dengan baik gitu. Oke, mungkin ini terakhir Pak Iwan, Anda bagaimana mengkonklusi hal ini bahwa angka 100.000 itu adalah menunjukkan angka yang tinggi, angka yang bagaimana harus dihadapi dan bagaimana masyarakat ini. Ini kalau kita lihat percuma kalau dibikin kebijakan-kebijakan sementara juga tidak ada kesadaran dari masyarakat, juga yang sebetulnya ditimbulkan dari kadang inkonsistensi dari penegakan peraturan tadi, Pak Iwan. Betul. Iya. Ya jadi gini, jadi sebetulnya saat ini angka 100.000 menurut saya sih itu pasti tercapai gitu kan. Karena kasusnya terus bertambah, penyebarannya masih bertambah gitu kan. Nah, untuk supaya kita bisa mengendalikan penyebaran ini, kita harus sama-sama nih dari pemerintah dan masyarakat melakukan hal-hal pencegahan. Masyarakat bisa melakukan protokol kesehatan, kemudian dari pemerintah atau dari lembaga-lembaga terkait itu harus melakukan komunikasi yang baik supaya masyarakat bisa sadar kenapa perlu melakukan protokol kesehatan. Kemudian juga dari pihak kesehatan itu melakukan tes lacak isolasi. Jadi kalau ada kasus segera bisa dideteksi, kemudian semua kontaknya bisa dicari, bisa dilakukan isolasi supaya kasus itu tidak menyebar. Ya, dengan melakukan itu kita berharap bahwa kita bisa mengendalikan epidemi ini. Oke, Pak Iwan, dan juga pengawasan untuk isolasi diri tadi juga penting ya, dan juga konsep-konsep dari penanganan yang lainnya. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung bersama. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Good Morning Jakarta akan segera kembali usai jeda.